bisa kembali menyapa Anda dalam program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kami udah lebih dari 1.500 episode loh pemirsa. Terima kasih banyak ya. Dukungan Anda bikin kami sampai hari ini masih produktif. Jadi kami juga ingin kasih apresiasi sama pemirsa semua. Mengundang Anda untuk bergabung di Go Healthy Community. Caranya adalah silakan persiapkan ponsel Anda, pindai kode barnya, dan nanti ketika Anda sudah bergabung dengan Go Healthy Community, ada banyak informasi kesehatan, berikut tipsnya yang akan kami pancarkan untuk Anda. Bersama dengan Mas Boyke Dianugraha, Mbak Pretisia Sufarli, salam sehat! Salam sehat, Yeah. pemirsa, salam sehat dan jangan lupa bahagia. Oh, Mbak Femi jangan lupa bahagia. Always bahagia. Pemirsa, ada Mbak Femi Permatasari di Studio 3. Hai, sehat dong. Sehat banget, happy banget hari ini bisa bertemu orang-orang hebat. Iya. Tapi udah lama nggak ngelihat Teh Femi warawiri di sinetron di layar kaca. Saya termasuk penggemar acara Tuyul dan Mbak Yul. Dari saya masih muda banget. Sama itu aku baru 17 tahun atau 18 tahun, masih muda juga. Jadi Mbak Femi memulai karir di dunia hiburan itu muda banget ya? Masih muda. 17-an usia. 17-18 tahun lah ya. Tapi sekarang dengar-dengar udah nggak aktif lagi di dunia hiburan, apa benar? Iya benar, sejak memutuskan pernikahan saya yang kedua, saya janji sama suami untuk tidak boleh syuting apapun lagi, komitmennya seperti itu. Tapi saya pikir saya juga udah puas juga ya, ngalamin puluhan tahun sebagai artis sinetron gitu, wirawiri di TV gitu. Saya pikir ya udahlah sekarang ngurus suami sama anak aja gitu. Nah, aku hari ini happy banget bisa hadir di acara Go Mall dan juga acaranya Go Healthy-nya dari Metro TV. Betul. Ketemu orang-orang hebat semua di sini ya. Terima kasih Mbak Femi, Iya. kami menghargai waktumu. Iya. Dan terima kasih Mbak Femi mau berbagi mengenai masalah kesehatan. Tapi sebelum kita dengar ceritanya Mbak Femi, saya mau ajak kembali pemirsa untuk mengingat siapa Femi Permatasari. Ini dia videonya. Femi Permatasari, sudah puluhan tahun dirinya berkarya di pertelevisian Indonesia. Ia masih sangat tampak bugar di usianya yang sudah 47 tahun. Femi memang merupakan orang yang sangat aktif berolahraga sejak muda. Hal ini yang mungkin membuatnya bisa tampil maksimal dalam beraktivitas. Femi sadar bahwa dirinya juga rentan mengalami masalah kesehatan. Apalagi jika sedang tidak mengatur pola makannya secara sehat. Sebab beberapa waktu lalu, ia pernah mengeluhkan kadar kolesterol dan asam uratnya yang tinggi. Dokter pun sudah memperingatkan Femi untuk lebih memperbaiki pola hidup. Saya suka sakit tengkuk belakang, terus suka keleyengan, kayak mau pingsan gitu, terus tangan kayak kesemutan gitu. Hasil dari cek darah semuanya ya itu saya kolesterolnya tinggi sampai 280, terus asam urat saya juga melebihi batas yang paling tertinggi gitu kan. Terus sama waktu itu saya MRI ternyata saya punya kekentalan darah gitu. Femi sendiri tidak mau jika dirinya bisa sampai terkena komplikasi. Sebab masih banyak hal yang ia ingin lakukan, terutama untuk keluarganya tercinta. Juga kurang tidur cuman paling 4-5, paling zaman syuting cuman 3-4 jam. Pola hidup saya memang agak kurang bagus kali yang mengakibatkan ada kolesterol, ada asam urat gitu. Lantas bagaimana kisah Femi Permatasari dalam menghadapi masalah kesehatan? Kenapa saya mau hadir di acara Go Healthy? Selain saya ingin mendapatkan pencerahan, saya juga ingin mendengar penjelasan mengenai teknologi laser yang katanya hanya dipakai cuman kurang lebih setengah jam sampai 1 jam, tapi bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan kesehatan dalam tubuh saya yang kurang itu gitu, baik itu kolesterol, asam urat, kekentalan darah, susah tidur. Ingin mendapatkan secara rinciannya detail seperti apa sih fungsi dari si teknologi laser tersebut gitu. Barusan di video agak kaget juga ya dengernya. Ternyata Mbak Femi punya kolesterol dan asam urat yang sebenarnya tinggi loh itu. Iya, jadi kolesterolnya sampai 280 loh Mas Boyke. Iya, Ya. Mbak, aku tuh benar panik banget pas di tes.
suami 265, aku udah kaget. Hasilku terakhir keluar 280, Ternyata lebih tinggi. kaget lagi, aduh. Terus asam urat agak naik sedikit deh, pokoknya dari yang batas normal, ya kan? Perempuan 6 batasnya. Itu tes di rumah sakit kan ya? Di rumah sakit besar, kita Di rumah sakit full besar. general check up sampai cancer, jantung, semuanya deh lengkap. Dan itu lengkap. memang rutin dilakukan? Iya, setiap 2 tahun. Mbak Fem merasa nggak ada sesuatu di tubuh, misalnya gangguan sesuatu yang nggak nyaman gara-gara kolesterol sama asam uratnya tinggi, pas diperiksa bener tinggi gitu, ada keluhan nggak? Jadi sebelum aku general check up, aku tuh ininya tuh kencong gitu kan, Leher. ke leher, Tengkuk. terus tengkuk, terus keleyengan, terus keketan, kesemutan mulu gitu loh. Ngate pas dicek ngate memang hasilnya kan kurang bagus tuh, Cok. Jadi ya Mbak udahlah Femi, dan gitu. kami akan pasti berikan solusinya. Tenang Mbak Femi, di sini memang solusinya ada di Go Healthy. Kita mau main benar salah terlebih dahulu. Oke. Sekarang yang mau kami tunjukkan buat pemirsa juga adalah benar atau salah berikut ini. Menurut Mbak Femi, pernyataan ini benar atau salah? Wanita menopause lebih berisiko mengalami kolesterol tinggi. Benar atau salah? Sebenarnya aku belum menopause, cuma aku tebak benar. Kenapa tuh alasannya? Kenapa benar? Nggak, soal gini, kata orang, kata dokter juga, hati-hati kalau udah menopause ya, kita ngomong udah menopause itu banyak penyakit keluar, gitu Oke. loh. Jadi menurutmu sekali lagi kalimat ini benar ya? Wanita menopause lebih berisiko mengalami kolesterol tinggi adalah pernyataan yang benar. Benar. Benar ya? Benar. Kita tanya ke Mas Boyke, Mas tepat apa enggak yang disampaikan tadi sama Mbak Femi? Tepat. Tepat. Iya, Yeay. benar ya. Artinya pemirsa juga mesti belajar juga bahwa memang ketika memasuki bukan hanya menopause ya Mbak Femi, tapi juga ketika memasuki premenopause, menopause, post-menopause itu biasanya usia kisaran berapa? Di 45 sampai 55. Oke. Itu sudah mulai terjadi perubahan-perubahan di dalam hormon. Hormon yang namanya hormon estrogen itu sudah mulai berkurang. Dan apa akibatnya? Akibatnya perlindungan terhadap pembuluh darah, ya, terhadap kekentalan darah juga menjadi berkurang juga. Makanya resiko untuk penyakit jantung, penyakit stroke, ya, itu semakin meningkat. Karena kita udah tahu bahwa darah semakin kental, pembuluh darah semakin kaku, estrogen semakin menurun, resiko meningkat. Artinya kita mesti melindunginya dengan apa? Pola makan. Iya. Kemudian tidur mesti cukup 7 jam. Olahraga bagus itu Iya, kalau iya, misalnya olahraga paling minimal 30 menit per hari. Tapi juga satu, memanajemen stres dengan baik. Keempat tadi itu ada sebenarnya pilar pola hidup sehat. Dan kita bantu dengan teknologi. Ya, Oke. kita ada teknologi kok memang ya karena kita tahu penyebabnya itu darah dan pembuluh darah. Ya udah teknologi untuk darah dan pembuluh darah itu apa? Teknologi laser. Ini edukasi buat kita semua, terutama untuk para wanita dewasa. Ternyata kalimat ini, wanita menopause lebih berisiko mengalami kolesterol tinggi adalah pernyataan yang benar. Hebat, Abeni. Ini kebawa gak sih pola tidur yang dari zaman dulu main sinetron sampai sekarang? Justru karena udah puluhan tahun kali ya aku begadang mulu, akhirnya ya sampai sekarang aku Sampai bisa sekarang juga demikian? Demikian. Jadi aku bisa tidur tuh jam 3 gitu. Kalau Bangunnya bisa tidur jam 1 udah seneng banget loh, Femi. Loh, bentar. Tidurnya jam 3, bangunnya jam berapa? Jam 8. Tadi kan Mbak bilang, Ah. saya mengalami kekentalan darah, itu taunya dari mana itu? Jadi gini, aku sering mau pingsan, akhirnya masuk ke alat kapsul yang MRI ya. Oke. Semacam Akhirnya, imaging ya, iya, imaging scan. Terus dokterku bilang, wah kamu kan periksa darah juga semua kan lengkap. Jadi saya punya problem kekentalan darah. Oh, ternyata pola tidur yang berantakan pada saat bekerja ini kebawa nih sampai sekarang. Walaupun saat ini sudah tidak sibuk syuting, tapi tetap nih mulai tidurnya bisanya malam-malam banget ya. Itu bahkan udah pagi sih Larut, sebenarnya. iya, Oh, udah larut. pagi. Udah subuh. Betul, udah mendekati subuh tuh. Nah, sebenarnya di dalam tubuh kita itu kita punya satu siklus ya. Siklus itu untuk menandakan jam biologis tubuh kita. Kita sebut dengan siklus sirkadian ya, irama sirkadian. Jadi begini, setiap makhluk itu punya jam biologis. Pada saat pagi hari, tubuh akan mengeluarkan hormon serotonin. Hormon ini berperan agar kita menjadi pribadi yang lebih aktif, lebih berenergik, lebih semangat pada pagi hari dan siang hari. Itu mengapa Mbak Femi juga bilang, saya mau tidur lebih siang, kenapa gak bisa? Pasti gak bisa. Sinar matahari yang terpancar ke tubuh kita akan mengaktifkan hormon serotonin tersebut. Nah,
permasalahannya adalah tidur yang kurang dalam waktu yang berkepanjangan, apalagi kualitas tidurnya buruk, ini dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan. Tensi bisa menjadi lebih tidak terkendali, metabolisme tubuh bisa mengalami gangguan, bisa terpengaruh juga pada fungsi memori, fungsi kognitif, fungsi otak. Nah, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan teknologi laser. Nah, ini adalah contoh teknologi laser yang digunakan pada area pergelangan tangan. Nantinya ketika digunakan, sinar laser merah, sinar biru, dan sinar kuning akan menyinari pembuluh darah yang ada di pergelangan tangan kita. Dan titik-titik akupuntur. Itu mengapa nanti ketika Anda gunakan pemirsa di rumah, pakainya di pergelangan tangan, tapi manfaatnya bisa terasa ke seluruh tubuh. Benar. Oh, kenapa? Karena nantinya ketika disinarkan ke pembuluh darah akan menghasilkan zat nitrik oxide. Nah, intinya adalah zat NO ini yang nantinya akan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Dan juga menstimulus titik akupuntur yang dapat menjaga kesehatan jantung, paru-paru, organ sekitar jantung, sehingga pompa jantungnya menjadi lebih optimal. Kalau pompa jantungnya lebih optimal, pasti aliran darahnya lebih lancar. Kalau aliran darahnya pasti lebih lancar, udah pasti regenerasi selnya juga lebih baik. Lalu yang kedua lebih berenergi, kualitas kesehatannya bisa meningkat. Ini ilustrasi ya. Seperti ilustrasi. apa sih gambaran darah orang-orang yang kental darahnya atau orang-orang termasuk orang-orang yang menopause seperti ini nih. Darah yang tidak normal. Bayangkan saja sementara yang normal seperti ini ya. Darah yang kental tersebut tidak bisa membawa apa yang namanya oksigen dan nutrisi yang cukup karena kan tersendat-sendat jalannya. Ketika teknologi laser itu dinyalakan, apa yang terjadi pada darah tuh? Lihat, ada 3 sinar, ya kan sudah dijelaskan. Trombus yang menggumpal, yang bisa menyumbat tadi, itu ya, sehingga nutrisi dan oksigen tidak nyampe, itu dengan teknologi laser dia akan dipecahkan, namanya fibrinolisis. Terutama sinar merahnya. Kalau sinar birunya dia akan membuat pembuluh darah menjadi lebih elastis. Ingat loh, menopause itu menjadi makin lama makin kaku dan lebih elastis, dia menjadi lebih mudah terbuka. Tekanan darah menjadi lebih turun. Nah, sinar kuning tadi itu yang katanya ada hormon melatonin untuk malam, pagi harinya hormon serotonin, hormon endorfin. Itu semua bisa dirangsang sehingga si teknologi laser itu bisa membantu kita juga tidurnya nyenyak, bangunnya segar dan tetap awet muda. Itulah guna daripada teknologi laser yang begitu simpel pemakaiannya. Ini adalah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir sejak keberadaannya pertama kali di tanah air. Spesifikasi dari alat ini adalah memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Di mana jumlah dan posisi dari titik-titik akupuntur tadi sudah didesain sedemikian rupa untuk ditempatkan pada pergelangan tangan kiri kita yang ujungnya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaan rutin dokter laser atau AccuLaser akan bantu kendalikan 1. Diabetes, 2. Hipertensi, 3. kolesterol tinggi. Hebat. Kemudian harapannya adalah supaya Anda dan saya yang menggunakan dokter laser atau AccuLaser ini akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Pemirsa, kalau kata Mbak Femi ini urgensi beliau mau pakai, maka ini juga urgensinya untuk Anda untuk segera dapatkan AccuLaser atau dokter laser dengan cara menghubungi kami. Nomornya ada di layar kaca, Anda tidak perlu khawatir, takut, jangan-jangan ini nomornya keliru atau bukan tempat yang tepat untuk dihubungi. Ini adalah jalur resmi yang tepat untuk Anda hubungi. Jadi pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di GoGoMall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari GoGoMall. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Mbak Femi punya kolesterol dan asam urat tinggi. Beliau nggak malu ngomong begitu. Masalahnya apa sih? Kata praktisi kesehatan, Mas Boyke sama Mbak Preti. Masalahnya ada pada kualitas darah yang buruk dan pembuluh darah yang buruk. Jadi sekarang Mbak udah paham ya? Paham banget. Aduh, senang banget loh hari ini, benar-benar hari ini hari yang membuat aku jadi sehat ke depannya. Tapi Mbak Femi, nggak semua orang merespon seperti itu loh. Oh iya. Sebagian kalau dikasih tahu yang benar, justru malah takut. Mbak Femi ada kekhawatiran atau ketakutan tertentu nggak setelah dengar edukasi ini? Sekarang gini, pakai logika aja. Sekarang ini kan teknologi laser. Betul.
apa yang kita harus takutin, kita nggak nusuk ke dalam darah, ya kan? Kalau aku sih gitu, pakai logika aku deh, orang awam yang Mas Boy, aku kan awam yang nggak masuk ke dalam darah, maksud nggak ditusuk-tusuk, ya kan? Terus juga nanti pada saat pakai nggak bikin muntah-muntah gitu kan? Oke, fine-fine aja gitu. Malah membuat aliran darah, kekentalan darah Femi yang kental ini lebih bagus, terus kolesterol bisa berkurang, terus apalagi tadi di belakang layar nih kita ngobrol, kata bisa bikin awet muda. Waduh, itu. Iya. Itu benar. Dari Mbak Femi sendiri ada kekhawatiran tersendiri gak sih kalau misalnya kolesterolnya nggak terkendali, asam uratnya nggak terkendali? Justru aku worried banget, maksudnya tentang masalah kolesterol tinggi itu bisa stroke loh, bisa jantung loh. Berarti Mbak Femi sebenarnya sudah teredukasi juga ya Mbak Preti ya? Pernah ada kekhawatiran begitu? Justru aku takut kolesterol itu gara-gara aku takut stroke, udah gitu takut jantung, karena bukan soal umur aja. Sekarang kan kata orang jantung itu nanti di atas 50 tahun lebih baru, temannya suami aja baru umur 37 tahun kena serangan jantung. Nah itu dia. Itu satu contoh kan? Itu ya, jadi bukan karena, maksud aku kalau ada sesuatu teknologi apalagi tidak menyakiti, tidak bikin takut kenapa-napa, nggak ada side effect. Nah ini kan hanya dipakai. Ditaruh penggunaannya praktis aja, kan? Why not gitu loh maksud aku gitu. Nah ini edukasi salah satunya nggak boleh dilewatkan oleh Mbak Femi dan pemirsa. Pemirsa, tahukah Anda tentang hal ini? Langkah sederhana, turunkan risiko kematian dini. Berani dan siap gak buat ngelakuin? Nah ini nih dilansir dari sebuah meta-analisis yang dipublikasikan di Lancet pada tahun 2022 menunjukkan bahwa berjalan 8.000 langkah per hari itu bisa menurunkan resiko kematian dini yang disebabkan oleh penyakit apapun hingga 51%. Dan itu gak cuma satu penelitian aja pemirsa. Jadi setelah itu dilakukan meta-analisis lanjutan. Pada Agustus 2023 disimpulkan bahwa sebenarnya berjalan 3.000 langkah per hari itu sudah mendatangkan manfaat. Penambahan 1.000 langkah di atas 3.000 langkah per hari itu bisa menurunkan resiko kematian dini hingga 10% disebabkan oleh penyakit apapun. Semakin Anda banyak melangkah, semakin turun tuh resikonya. Itu satu. Setiap penambahan 500 langkah di atas 3.000 langkah per hari menurunkan resiko kematian dini akibat penyakit jantung dan pembuluh darah sebesar 7%. Nah, di sini saya dan Mas Boyke dan juga praktisi kesehatan lain tentunya memahami bahwa gak semua orang bisa berjalan banyak setiap harinya. Mungkin karena memang ada riwayat penyakit tertentu, kondisi medis tertentu, usia, atau memang baru tahu jadi baru mau mulai belajar jalan. Pasti kan nggak mungkin tuh langsung belajar berjalan 8.000, 10.000 langkah per hari. Otomatis harus dilakukan secara bertahap dan perlahan. Nah, untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut, Anda bisa loh memanfaatkan penggunaan teknologi sembari belajar berjalan yang cukup, yaitu teknologi laser yang digunakan pada pergelangan tangan nantinya dapat menyinari 2 pembuluh darah utama dan juga titik-titik akupuntur sebagai upaya dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Kalau kita lihat teknologi laser ini kalau kita pakai, kita lihat kulit ya, lapisan-lapisan kulit ini adalah seperti ini. Nah, ya, ketika teknologi laser itu dinyalakan, dia itu menyinari semua bagian-bagian dari kulit kita, dari mulai epidermis, dermis, hipodermis, dan pembuluh darah. Dan ketika dia itu sampai kepada bagian daripada otot, itu juga kita lihat pembuluh-pembuluh darah ini akan mulai dia diaktifkan yang namanya nitric oxide. Nitric oxide itu bisa melebarkan pembuluh darah, dia juga bisa membuat pembuluh darah lebih elastis. Akibatnya apa? Akibatnya adalah nutrisi oksigen sekali lagi yang dibutuhkan untuk organ-organ vital kita seperti otak, seperti ginjal, seperti jantung akan teraliri dengan aliran darah yang mengandung nutrisi dan oksigen. Ayo kita gunakan teknologi laser untuk membuat hidup kita lebih berkualitas sampai dengan usia tua. Oke? Kita tahu bahwa otak kita membutuhkan aliran darah yang cukup besar. Nah, disinilah peranan teknologi laser yang digunakan secara intranasal nantinya akan membantu menyinari pembuluh darah yang ada di area organ hidung kita. Jadi sesuai dengan ilustrasi ini kita bisa sama-sama lihat bahwa pembuluh darah di hidung ini berhubungan secara langsung dengan pembuluh darah yang menuju ke organ otak. Nantinya zat NO yang dihasilkan oleh pembuluh darah di hidung akan ikut mengalir ke organ otak dan fungsi utamanya adalah membuka pembuluh darah. Sehingga aliran darah menjadi lebih lancar, darah
yang memiliki fungsi dan tugas utama yang penting tersebut ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Bisa bantu juga untuk Anda yang sering mengalami migrain, vertigo, sinusitis, atau insomnia ya, karena memang aliran darahnya tidak lancar sehingga produksi hormon mengalami gangguan. Anda bisa menggunakan teknologi laser secara intranasal dari sekarang. Pemirsa, ada beberapa orang yang bisa kami rangkum dan ceritakan di episode kali ini yang sudah pakai teknologi laser lalu merasakan manfaatnya. Ini Mbak Femi harus nonton nih, biar makin terinspirasi. Yuk kita simak sama-sama. Vertigo iya, dan sepertinya aku juga punya migrain ya, karena suka sakit di sebelah kanan. Sakit banget. Terus aku suka keringat dingin. Keringat dinginnya tuh kayak es gitu loh. Dan itu sangat nggak enak. Setelah penggunaan dokter laser, saya pakai di hari ketiga, itu sangat nyata di saya rasanya. Badan nggak capek-capek, di lokasi syuting juga kita nggak cepat lemes. Untuk teman-teman semua, saya anjurkan supaya cepat untuk bisa memakai dokter laser ini. Kenapa? Karena saya sudah merasakan sendiri ya efeknya dan rasanya seperti apa di badan, nyaman dan sehat. Bersama dengan Mbak Femi Permatasari, 47 tahun usianya sekarang, awet muda sudah pasti, berusaha untuk tetap jaga pola hidup sehat. Seorang ibu rumah tangga, ini berikut ceritanya yang hari ini kita dapatkan pemirsa. Ternyata di awal 2024, beliau diketahui kolesterol dan asam uratnya tinggi. Kemudian kolesterolnya bisa sampai 280 ya Mbak ya. Tinggi sekali. Ada asam urat yang di ambang batas tinggi, kemudian tekanan darahnya untungnya normal, 110/70, ini yang harus dijaga. Tapi ada keluhan yang ini merupakan kebiasaan lama. Terbiasa tidur di atas jam 12 malam. Jadi Mbak Femi ini ngomong pemirsa, gara-gara pola tidurnya dulu waktu main sinetron, selalu subuh, tapi nggak bisa bangun siang, dan ini kebawa sampai dengan beliau hari ini mengurus keluarganya. Tetapi beliau udah dapat kekuatan nih dari praktisi kesehatan. Jadi apa yang didapat? Udah selama ini? pasti saya dikasih sebuah pencerahan untuk masalah kesehatan saya yang sangat urgent. Menurut saya sih urgent ya, karena Betul, kolesterol tinggi itu benar side efeknya sangat tidak bagus ya kan. Jadi aku pengen buru-buru pakai teknologi lasernya, biar saya cepet normal kolesterolnya, asam uratnya, sama plus tuh kekentalan darah saya. Itu kan salah satu yang urgent dalam hidup Femi, nggak boleh ini dibiarkan begitu aja kan gitu. Jadi dengan teknologi laser saya benar yakin 100% bisa menyelesaikan masalah kesehatan Femi. Boleh. Thank you for coming. Iya, sama-sama. Sukses buat Mbak Femi. Most welcome. Melayani keluarga, tetap berkarya di dunia hiburan dalam bentuk yang banyak ya. Udah banyak deh sekarang, banyak sekali ya. Salam buat suami ya. Oke, Salam buat thank you. anak-anak. Saya percaya kehadiran kami di sini membawa suatu kekuatan buat pemirsa. Apalagi kalau udah cerita mengenai dokter laser atau Acculaser dari Gogomol. Kembali kami ingatkan bahwa ini adalah alat kesehatan yang sudah ada di Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir dan telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia penggunanya. Tapi kalau Anda sudah punya alatnya, jangan dianggurin. Jadi penggunaannya harus rutin pemirsa, 2 kali sehari, durasinya antara 15 menit hingga 60 menit per sekali pemakaian, maka akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dan kalau angka-angkanya terkendali, hal-hal tadi yang saya sebutkan, maka Anda dan saya akan terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Pemirsa, take action deh sekarang juga. Dapatkan Acculaser atau dokter laser dengan cara menghubungi kami di nomor yang ada di layar kaca. Nanti ada rekan-rekan saya dari tim call center Gogomol yang akan melayani Anda. Dapatkan promonya, termasuk juga cicilan 0%. Semuanya adalah untuk kemudahan Anda segera mendapatkan Acculaser atau dokter laser. Dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Acculaser dari Gogomol. Mbak Femi termasuk generasi tertentu misalnya. Saya X, milenial, ada yang Z juga. Ini sebenarnya untuk lintas generasi dan juga lintas profesi. Apapun yang Anda lakukan saat ini, ingat dengan baik bahwa kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Jadi, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.